Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi mengenai kabel jaringan, khususnya kabel strike dan cross menggunakan kabel UTP Cat 5 ataupun Cat 6. Nah, materi ini ialah berjudul apa itu susunan kabel cross dan strike. Mungkin teman-teman selama ini sudah tahu apa itu kabel cross dan kabel strike. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskannya lagi, dan jika ada kesalahan dalam penjelasan ini mohon tuliskan di kolom komentar di bagian mana kesalahannya. Oke, kita lanjut. Apa itu susunan kabel cross dan strike? Secara definisi kabel cross dan strike, kabel cross itu ialah kabel yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang sama, seperti laptop dengan laptop, switch dengan switch, komputer dengan komputer. Intinya, jika perangkat tersebut sama, maka biasanya akan digunakan kabel jenisnya cross. Apakah komputer dengan laptop bisa? Bisa, karena dia didefinisikan dengan perangkat yang sama walaupun bentuknya berbeda. Sedangkan kabel strike itu kabel yang berfungsi untuk menghubungkan. Ini yang dihubungkan ini dalam konteksnya ialah nanti jaringan, menghubungkan dua perangkat berbeda seperti komputer dengan switch, komputer dengan laptop. Laptop dengan switch, laptop dengan switch, switch dengan modem. Seperti lagi, intinya saja, jika jenis perangkat itu berbeda, maka akan menggunakan kabel jenis strike, dan jika perangkat itu jenisnya sama, itu menggunakan cross. Kemudian susunan. Nah, susunan untuk kabel jaringan ini jenis strike dan cross ini, kita lupakan dulu yang namanya kabel jenis strike dan kabel jenis cross. Pertama yang perlu kita ketahui ialah dalam pengkabelan ini, kabel itu ada yang sisi kanan sama sisi kiri. Nah, susunan kabel ini ada dua macam. Pertama jenisnya ialah T568A, yaitu susunannya dimulai dari pin 1 itu oranye putih. Oranye putih itu dilihat dari pertama warna oranye, kemudian putih, oranye putih, kemudian pin 2 nya itu oranye, pin 3 nya itu hijau putih, HP biasa disingkat, kemudian pin 4 nya itu jelas biru, kemudian pin 5 nya itu biru putih, kemudian pin 6 nya hijau, kemudian pin 7 nya itu coklat putih, kemudian pin 8 nya ialah coklat. Nah, ini merupakan susunan tipe kabel tipe susunan T56A. Nah, mungkin teman-teman susah untuk menghafal ini. Nah, untuk trik menghafal susunan kabel T568A ini, teman-teman cukup menghafalnya seperti ini saja. Untuk biasanya saya menghafalnya seperti itu. Pertama, kabel ini hanya ada 3 warna. Hanya ada 4 warna. Yang pertama ialah warna orange, kedua warna hijau, ketiga warna biru, keempat warna coklat. Nah, jadi susunan kabel ini warna itu hanya ada 4. Pertama
oranye, boleh biru juga, oranye, biru, hijau, coklat. Hafalkan saja dulu 4 warna itu, oranye, biru, hijau, coklat. Kemudian untuk pasangannya kita tambahkan saja warna putih, misalkan oranye yang telah kita hafal, kemudian oranye putih, kemudian hijau, kemudian biru yang sudah kita hafal, kemudian biru putih, kemudian hijau kita telah hafal, kemudian tambahin saja putih, hijau putih, coklat putih. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghafalnya ingat susunan. Susunan di sini nanti kita akan ada di slide selanjutnya. Saya ajarkan untuk cara susunan. Intinya saja, pertama hafalkan dulu warnanya, itu ada 8. Untuk mempermudah kita menghafalnya, itu cukup hafalkan 4 warna intinya yaitu oranye, biru, hijau, coklat. Nah, kemudian ini merupakan susunan T568 tipe B. Jadi tadi tipe A, nah ini tipe B nya. Nah, sama seperti tadi, warnanya tetap ada 4 warna pokoknya. Nah, tapi susunannya berbeda. Di sini pertamanya ialah putih, hijau putih, hijau, oranye putih, biru, pin 5-nya itu biru putih oranye, pin 7-nya itu coklat putih coklat. Nah, sama seperti tadi, jika teman-teman telah hafal warna dasarnya yaitu oranye, biru, hijau, coklat, maka di sini teman-teman tidak begitu kesulitan untuk menghafal warna-warna ini. Nah, karena di sini juga untuk susunan T568B ini, untuk pin 1-nya hijau putih, untuk pin 2-nya hijau, untuk pin 3-nya oranye putih. Nah, ini adalah susunan. Nah, jika teman-teman susah dalam menentukan susunan ini, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, tadi untuk T568A yang di bagian pin 1 dan pin 2 adalah oranye, putih, dan oranye. Sedangkan untuk di 568B itu hijau putih, hijau. Nah, hafalkan saja, jika yang A itu depannya oranye, jika yang B itu depannya pin 1 dan pin 2-nya itu adalah hijau. Kemudian teman-teman juga perhatikan untuk menghafalnya, teman-teman perhatikan untuk coklat, untuk susunan coklat tidak pernah berubah, selalu berada pada kolom paling akhir. Berada pada kolom paling akhir. Sedangkan biru dan putih biru di pin 4 dan pin 5 itu tidak pernah berubah. Bisa diperhatikan. Nah, untuk biru dan putih biru tidak pernah berubah, selalu berada di pin 4 dan pin 5. Jadi yang tidak akan pernah berubah itu untuk susunan T56A dan T56B. Untuk teman-teman mudah menghafalnya, untuk posisi pin 45 dan pin 7 dan 8 itu tidak pernah berubah, susunannya sama, biru, biru dan biru putih. Kemudian pin 78-nya itu coklat putih, coklat. Nah, sekarang apa yang kita akan rubah, yaitu bisa begini, jika yang berubah itu ialah warna oranye dan warna hijau. Jika di depan pin 1 dan pin 2-nya ini warnanya oranye, berarti pin 3 dan pin 6 itu warnanya hijau dan hijau putih dan hijau. Kemudian jika di depannya pin 2 dan pin 3 ini ialah
hijau putih hijau, berarti di bagian pin 3 dan pin 6 nya itu oranye tadi yang digantikan. Nih yang berganti hanya pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 6. Jika di depannya itu oranye, maka di pin 3 dan pin 6 itu hijau ganti. Jika yang di depannya ada yang adalah hijau, maka yang di sininya adalah oranye. Pokoknya seperti itu. Nah, kemudian kita akan baru masuk ke dalam kabel cross. Nah, ketika sisi kanan dan sisi kiri itu kita pasangkan misalkan susunan kabel tadi, maka itulah baru kabel itu bisa disebut namanya kabel cross. Contohnya seperti ini. Kabel cross itu susunan sebelah kirinya ini itu berbeda dengan sisi kanan. Jadi kalau sisi kirinya ini teman-teman menggunakan yang tipe hijau di sini, berarti sisi kirinya ini teman-teman harus menggunakan tipe yang B, yaitu yang oranye seperti ini. Maaf, tipe B itu hijau, ini tipe A. Tipe A sini, atau sebaliknya, jika teman-teman menggunakan yang oranye ini duluan di kiri sini, berarti yang sebelah kanan ini teman-teman menggunakan yang hijau. Intinya, jika kedua kabel ini harus berbeda susunan kanan dan kiri. Boleh teman-teman menggunakan oranye putih dulu, atau teman-teman menggunakan susunan yang hijau putih dulu untuk kirinya, kemudian sebelah kanannya harus berbeda. Nah, untuk susunan kabel strike, susunan kabel strike ini ialah kebalikan dari susunan kabel cross. Nah, jadi ada dua, teman-teman bisa menggunakan dua susunan. Pertama, untuk susunan kiri intinya harus semuanya sama. Jika teman-teman menggunakan di sebelah kirinya ini hijau putih di sebelah kiri, berarti di sebelah kanannya teman-teman harus membuat juga sama seperti yang di sebelah kiri, yaitu hijau putih di sini. Nah, jika teman-teman di sebelah kiri menggunakan tipe yang A, yang oranye putih di sebelah kirinya, berarti sebelah kanannya ini teman-teman menggunakan oranye putih juga. Nah, tidak diperbolehkan untuk kabel strike menggunakan sebelah sisinya ialah hijau putih dan di sebelah kanannya oranye putih, karena jika teman-teman membuat seperti ini warna kiri kanannya, berarti kabel ini bukan strike tetapi cross. Nah, intinya saja kabel cross ialah sisi kanan dan sisi kiri berbeda, sedangkan untuk kabel strike ialah sisi kanan dan sisi kirinya sama. Boleh menggunakan tipe A, boleh menggunakan tipe B. Nah, ketika nanti dioperasikan dan dipasangkan ke dalam jaringan, maka dia akan menjalankan tugasnya masing-masing seperti bagaimana mestinya. Menyambungkan, kalau strike menyambungkan perangkat yang berbeda, sedangkan cross perangkat yang sama. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman, jika nanti ada kesulitan atau ada pertanyaan atau ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon silakan berkomentar di bagian kolom di bawah dengan sopan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.